Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penjelasan mengenai materi perkuliahan makromolekul protein di mata kuliah biologi sel. Selamat menikmati. Seperti kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu selnya tersusun dari 4 kelompok molekul yang berukuran besar atau makromolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Karbohidrat itu gula, kemudian lipid ya lemak gitu. Yang di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bentuknya dalam organisme itu ada 3 yang utama gitu. Kemudian asam nukleat itu adalah DNA dan RNA, itu juga ukurannya besar. Kemudian yang hari ini akan kita pelajari adalah protein. Perlu diingat bahwa makromolekul merupakan molekul yang ukurannya besar, yang rantai panjangnya atau strukturnya itu tersusun dari ribuan monomer yang saling berikatan kovalen. Beda struktur akan menentukan beda fungsi. Jadi kalau strukturnya beda, fungsinya juga akan berbeda. Misalnya bentuknya beda, ya, meskipun jenisnya sama-sama protein. Tapi kalau bentuk 3 dimensinya itu beda, maka fungsi biologisnya juga akan berbeda. Ibarat hewan dan manusia gitu ya. Sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, tapi bentuk tangan dan kaki manusia dengan hewan kan beda. Makanya fungsinya atau caranya berjalan juga beda. Nanti kemampuannya juga akan berbeda. Nah, seperti itu juga makromolekul. Jadi, susunan makromolekul itu struktur 3 dimensinya, sekalipun jenisnya sama-sama protein atau sama-sama lipida. Tapi kalau strukturnya beda, maka fungsi biologisnya juga akan berbeda. Nah, ini buat reminder nih dulu nih. Makromolekul itu tadi sudah saya sebutkan ya, ada karbohidrat, lipida, protein, sama asam nukleat. Karbohidrat itu tersusun dari monosakarida, gula ya. Kemudian kalau lipida tersusun dari gliserol dan asam lemak. Kalau protein itu tersusun dari monomer-monomer asam amino. Satu polipeptida atau satu protein itu bisa tersusun dari ribuan asam amino yang berikatan secara kovalen. Kemudian kalau asam nukleat penyusunnya adalah nukleotida, kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Bentuk polimernya atau bentuk panjangnya kalau karbohidrat itu polisakarida. Kalau lipida ya triasil gliserol, ya kemarin sudah dijelaskan. Kemudian kalau protein ya karena asam amino itu namanya adalah peptida, atau nama lainnya adalah peptida, maka kalau asam amino yang berjumlah banyak terus dirangkai, nah namanya adalah polipeptida. Kemudian kalau asam nukleat, polinukleotida. Kemudian beda makromolekul, maka ikatannya akan berbeda. Kalau karbohidrat, maka monomer-monomer glukosa akan diikat dengan ikatan glikosidik. Kalau lipida, ikatannya ikatan ester. Kalau protein, ikatannya ikatan peptida. Kalau asam nukleat, ikatan fosfodiester. Nah, bagian saya itu menjelaskan yang lipida, protein, dan asam nukleat. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang terbentuknya ikatan ester lewat kondensasi ya. Jadi gliserol akan berikatan dengan asil. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang protein atau asam-asam amino yang diikat dengan ikatan peptida. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang asam nukleat. Protein di dalam tubuh organisme itu ternyata fungsi, bentuk, tipe itu banyak sekali. Ada ribuan jenis protein dengan ribuan jenis fungsi. Dan bahkan protein itu menyusun lebih dari 50% massa kering dari sebagian besar sel. Jadi artinya lebih dari separuh komponen sel itu adalah protein. Karena organel sel sendiri merupakan protein. Komponen dinding sel itu juga protein. Mitokondria itu sebenarnya juga protein. Enzim-enzim yang bekerja di dalam sel itu juga protein. Jadi protein itu banyak banget. Protein itu fungsinya atau bentuknya itu bisa berfungsi sebagai katalis. Jadi ada protein namanya protein katalis. Terus ada juga protein struktural, ada protein yang bertugas untuk sebagai protein penyimpan, ada protein transport,
Ada protein yang berfungsi untuk komunikasi antar sel, ada juga protein yang berfungsi untuk pergerakan, kayak misalnya hemoglobin. Kemudian ada juga protein yang berfungsi dalam pertahanan terhadap serangan benda asing, yaitu protein sistem imun. Dan seterusnya banyak banget. Nanti akan kita bahas di belakang. Dan di slide berikutnya kita akan belajar dulu tentang struktur protein. Nah, kita akan membicarakan tentang strukturnya dulu. Protein itu kalau beda bentuk, beda struktur 3 dimensi akan beda fungsi. Nah, sekarang kita bayangkanlah bahwa protein itu kayak bangunan. Bangunan ya. Ada bangunan, tipe bangunan itu kan ada bangunan sekolah, ada bangunan rumah, ada bangunan rumah sakit, misalnya ada stasiun, ada bangunan gedung perkantoran. Gitu. Nah, protein itu ibaratnya kayak gitu. Terus batu bata penyusunnya itu adalah asam amino. Bayangkan protein itu adalah gedung. Beda bentuk, beda struktur, maka fungsinya juga akan beda. Rumah sama rumah sakit kan beda ya. Bentuknya beda, fungsinya beda, strukturnya beda. Tapi baik rumah maupun rumah sakit, sekolah, perkantoran, penyusunnya sama-sama dari batu bata. Iya nggak? Nah, penyusun batu bata bangunan protein itu adalah asam amino. Asam amino, jadi penyusunnya itu tadi, yang kemudian akan diikat dengan ikatan peptida itu, merupakan molekul organik yang tersusun dari gugus karboksil dan gugus amino. Di sini Anda bisa melihat di sebelah kiri ada gugus amino, ya, ada N dengan mengikat 2H, kemudian ada gugus karboksil COOH, kemudian ada H, kemudian ada R. C yang bagian tengah itu namanya alfa karbon atau karbon alfa. Ingat ya, ini nanti penting banget loh buat mata kuliah yang lain. Anda harus tahu apa itu alfa karbon. Jadi alfa karbon adalah C yang berada persis di sebelah gugus karboksil. Nah, gugus karboksil itu COOH. Terus ada, jadi C asam amino tuh namanya C kiral. C kiral adalah C yang keempat tangannya mengikat 4 hal yang berbeda. Jadi C di bagian tengah, C karbon itu kan mengikat 4 hal yang berbeda. Ada yang mengikat karboksil, ada yang mengikat gugus amino, ada yang mengikat H, ada yang mengikat R atau gugus samping. Nah, yang membedakan satu jenis asam amino dengan asam amino yang lain itu adalah susunan rantai sampingnya. Jadi mungkin Anda pernah mendengar asam amino lisin, asam amino triptofan, asam amino metionin, dan seterusnya. Nah, itu yang membedakan adalah rantai sampingnya. Akan kita lihat nanti di belakang. Tapi yang jelas, struktur dari batu bata penyusun bangunan protein itu kan macam-macam bentuknya, fungsinya. Nah, semua jenis protein itu penyusunnya adalah asam amino ini. Batu batanya adalah asam amino ini. Yang masing-masing asam amino itu struktur umumnya seperti ini. Jadi ada C alfa yang mengikat gugus karboksil COOH, mengikat gugus amino, mengikat H, dan mengikat rantai samping. Kemudian untuk bisa menjadi bangunan protein, maka kumpulan asam amino akan dirangkai seperti tasbih gitu ya, seperti batu bata yang kemudian disusun gitu dengan suatu ikatan yang namanya ikatan peptida. Kita akan belajar di slide berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa yang membedakan jenis atau fungsi atau sifat dari asam amino adalah rantai sampingnya. Nah, rantai samping itu kalau sifatnya nonpolar, maka dia akan bersifat hidrofobik. Asam aminonya akan bersifat hidrofobik. Contoh asam amino hidrofobik adalah glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, triptofan, dan prolin. Jadi mereka sifatnya nonpolar, makanya hidrofobik. Jadi rantai pokok asam amino ada CH, COO sama NH3 itu sama. Yang membedakan dia hidrofobik, hidrofilik, sifatnya dan lain sebagainya itu adalah rantai sampingnya ini. Nah, kalau yang tadi nonpolar itu hidrofobik,
maka yang polar itu hidrofilik. Nginget-ingetnya gampang. Air itu sifatnya polar, ya, air sifatnya polar. Maka asam amino yang bersifat polar itu sifatnya adalah hidrofilik atau suka dengan air. Karena air itu polar, maka asam amino polar sifatnya suka air atau hidrofilik. Contohnya adalah serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin, dan glutamin. Ada juga asam amino itu yang bermuatan negatif dan bermuatan positif. Yang menyebabkan muatannya negatif dan positif lagi-lagi rantai samping. Yang muatannya negatif itu aspartat sama glutamat. Kalau yang asam amino positif itu lisin, arginin, dan histidin. Nah, nanti asam amino yang muatannya negatif itu bisa ketemu di rantai panjang asam amino. Jadi kalau ada asam amino yang negatif, ada asam amino yang positif, itu mereka bisa gandengan gitu. Bisa menyebabkan asam aminonya itu rantai panjang asam amino gitu, polipeptida itu bisa nekuk karena yang muatannya negatif tertarik dengan yang muatannya positif gitu. Jadi kalau ada rantai panjang polipeptida, nanti yang muatan negatif akan berusaha untuk gandengan dengan yang negatif sehingga nanti bentuknya bisa nekuk gitu karena yang muatan positif gandengan sama yang negatif.